Horas, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari saudara kita awali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, renungan harian bagi kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu mereka yang tersisa dari bangsa ini menganggap hal itu terlalu ajaib, apakah aku juga akan menganggapnya terlalu ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, ketika umat Israel melakukan perbuatan yang melawan atau memberontak terhadap Allah, maka Allah pasti akan murka terhadap bangsa itu. Dan bila Allah murka, Allah tidak segan-segan menghukum bangsa Israel ke pembuangan. Beberapa kali hal itu terjadi, seperti juga yang terjadi pada masa Nabi Zakaria. Namun, seberapa keras pun murka Tuhan, kasih-Nya jauh lebih besar daripada murkanya. Allah adalah pemurka, tetapi Allah juga adalah pemurah. Setelah murkanya berlalu, maka Allah akan segera mengembalikan umatnya pulang ke rumahnya, asalkan mereka bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Inilah yang terjadi di Zakaria pasal 8 ayat 6 ayat hari ini. Murka Allah yang tadinya ditujukan kepada umat Israel, sekarang beralih ditujukan kepada para musuh Israel. Allah akan menuntut balas atas musuh-musuh Sion. Allah akan mengembalikan kehormatan umatnya, mengampuni dosa-dosanya, dan memberi penghiburan kepada umatnya. Allah kembali akan menempati istana-istana di Sion. Allah kembali akan diam di tengah-tengah Yerusalem sebagaimana sedia kala. Kuasa dan kasih Allah itu maha besar akan nyata di sana. Allah dapat mengembalikan bangsa yang terbuang. Allah dapat menegakkan kembali tahta yang telah hancur. Allah dapat menghidupkan kembali kota Yerusalem di dalam damai sejahtera. Allah dapat menegakkan kembali kehormatan Israel sebagai umat pilihan. Semua itu dapat terjadi hanya karena kuasa dan kasih Allah. Semuanya itu adalah suatu keajaiban, bahkan terlalu ajaib. Sebab hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Itulah tanda dan bukti kemahakuasaan Tuhan. Itu juga sekaligus menjadi tanda dan bukti kasih Tuhan kepada umatnya. Saudara, Allah akan murka bila umatnya melakukan perbuatan yang menentang atau memberontak terhadap Tuhan. Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Tetapi Allah akan selalu membuka pintu pertobatan bagi umatnya. Kasih Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Allah akan memberi pengampunan, Allah akan mengembalikan umatnya ke rumah mereka, di mana mereka akan hidup dalam damai sejahtera. Allah akan menyatakan kasih-Nya kepada umatnya asal mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itulah keajaiban dan itulah kuasa dan kasih Tuhan. Dan saudara, keajaiban terbesar yang Allah lakukan dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Salib adalah penderitaan, tetapi salib juga sekaligus adalah keajaiban. Melalui kematian Yesus di kayu salib dan melalui kebangkitannya, kita beroleh keselamatan. Itulah keajaiban terbesar di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, menghibur kami dan mengingatkan kami akan kasih-Mu, keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami yang tidak terhingga. Terutama kami beroleh keselamatan melalui kematian Yesus Kristus, disalib dan kebangkitannya. Itu adalah keajaiban terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu memberi kekuatan bagi kami, memberi semangat dan dorongan bagi kami untuk lebih sungguh dan lebih setia lagi mengikut Engkau, dan agar kami dimampukan untuk melakukan tugas-tugas aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.